Oke, oke, oke. Udah belum belum? Kan Astagfirullah. Papa iya gabungin papa gabungin. Oh gabungin aja. Iya jangan sendiri-sendiri yang udah ngerjain. Iya yang di saya udah ngerjain yang dia udah ngerjain. Iya mas. Iya betul. Ada yang belum absen? Ada yang absen absen. Oh iya mulai ada. Wah, banyak Oh udah muter nggak apa-apa udah aja. Nabila Fitri Aulia ya. Halo Nabila. Lagi kerja ya? Ini kenapa di sini muka gue itu apakah ada efeknya? Gue nggak percaya. Nggak pakai ya. Berarti emang kameranya bagus. Ya Nabilanya nggak jawab nih. Padahal kita mau bahas. sekarang baca ini Ini kan gua baca kan, terus gua kasih dia, gua kasih sedikit, habis itu ini pointernya gua kasih dan ini gila gua aja. tahu tahu kita nah kalau dia itu ada itu dari nanti bahkan sebenarnya bahwa Saya juga tertarik. Yang ini bakal ada yang baru kan masih dari itu kayak menggunakan media sosial ini kan kasih ada kasir, ini masih ada operasional ini. bisa juga jadi Kita Simon pokoknya sampai hari ini ya. Iya, Bina, Bina,
Yang nggak itu. Kayak, bisa aja deh. Oh iya ada. Pasti kok kita tapi kok temanya sama, sebenarnya beda. Oke, ini listnya ada di ini nggak? Apa di kalian ada yang masuk Zoom nggak? Ada ya. Tidak ada. Ini sini ada email siapa ya? Nggak ada juga. Ini siapa dapat? Itu yang mulai dari Parah banget ini. Siapa ya? Lupa apa? siapa yang kemarin pakai tangan? Umi. Nggak ada. Oh, Nih. Bukan lagi mana? aku bisa. Itu ada Apa ya? Apa ya? Oke, everyone. Nah, itu udah. Nah, terus pakai aja. Oke. Cakep.
Ya, layar udah kelihatan? Kelihatan ya? Enggak kegede, kekecilan enggak kan? Kelihatan ya? Oke. Jadi di sini dosen udah rekapin semua berapa ya? 21 orang yang sudah selesaikan tugasnya minggu lalu. Kayaknya ini bahkan kemarin habis diperpanjang juga ya. Coba kan Uka diminimais sih, siapa tahu dia mau ngerjain gitu ya kan. Jelas. Nah, yang udah ngerjain, Sulis. Sulis anak PK2. Tuh, anak PK2 aja masih bisa ngerjain. Kita kan mau cek di sini absen. Kan mana? Wih, mantap. Lengkap loh dia sampai ke YouTube loh. Luar biasa. Videonya mau dilihat boleh. Benar-benar review. Oke, boleh. Oh gitu. Sulis enggak. Oh iya, salah. Sorry. Saya sulit kak. Iya, tenang. Salah. Iya. Jangan salah. Nggak apa-apa. Ini kita lagi resu minggu lalu seperti apa, ya kan? Cing. Halo, Bisgen. Oke. Kerjakan cermin. Oke. Ini cakep nih yang begini nih, luar biasa nih. Nih cerminnya. Bayarnya. Oh, ini video. Kita video kita lihat dulu. Oh, cerminnya di rumah. Sabar penonton, sabar. Ada apa, Afif? Kenapa cilok, Bisgen? Salah Udin sama Firman. Serius? Masa iya Steven? Serius? Gua masalah lah. Oh mau masuk videonya ya ampun kan mau bahas ini dulu ya udah ntar dijelasin lagi nih kan nih. Bentar. Ya udah silent ya, dengerin Sinkan ngomong selama 6 menit 59. Siap. Aku dengerin sampai diam. Kita hari ini nobar ya. Dari prodi digital semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode HTTP. Aduh, kepencet taruh. Export dalam pada metode HTTP get pada browser. Ini judulnya yaitu peran metode HTTP get post put delete pada browser. Jadi di sini kan lebih berfokus pada brand kontennya. Seperti yang kita tahu siapa yang tahu brand panjang ya. Brand itu masih di brand aja. Nanti ada sepatu, tas, parfum, sendal gitu. Jadi nggak cuma sekedar clothing aja Zara. Cuma di sini kita lebih berfokus pada brand. Kemudian di sini ada sekitar yang Zara. Jadi asal mulanya Zara dan fashion asal Spanyol dan didirikan pada tahun 1975 oleh Amancio Ortega dan Constantina. Dari pertamanya dibuka di kota Coruna, Galicia. Kalau ini berawal namun pada nama tersebut sudah digunakan oleh lain itu ya nama Zara dipilih sebagai Zara merupakan bagian dari teks salah satu perusahaan retail fashion terbesar juga yang menaungi brand lain seperti Massimo Dutti, Bershka, Blue & Wear, dan Stradivarius. Itu brand-brand terkenal guys yang bagus banget. Kalau emang kalian masih pengen tahu, silahkan periksa boleh dibaca.
Kemudian website Zara memanfaatkan metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE untuk mengelola interaksi pengguna secara efisien. GET digunakan untuk menandakan produk dan informasi katalog, POST digunakan untuk pengguna membuat akun, login, atau melakukan pembelian. PUT memungkinkan pengguna untuk memperbarui data atau yang aman dan profil. Sementara DELETE digunakan untuk menghapus data seperti alamat yang tidak lagi digunakan atau item seperti wishlist dengan dasar secara singkat. Kemudian di sini ada metode HTTP GET. Di sebelah kiri sini itu ada customer. Kemudian customer itu meminta si baju ini, kemudian ke media ID-nya. Dan si server ini adalah Zara, merespon dengan memberikan URL ini yang kalau diklik itu bakal langsung masuk ke websitenya Zara. Metode GET digunakan untuk mengambil data dari server. Contohnya itu, ketika pengguna membuka halaman utama Zara atau melihat koleksi pakaian wanita, browser mengirim permintaan GET ke server Zara untuk mengambil data produk, gambar, harga, deskripsi. Server merespon dengan mengirimkan informasi tersebut agar bisa ditampilkan di sini juga ada namanya itu ini daily user flip dan ada juga kemudian server Zara dengan memberikan si website tersebut di website dan bisa langsung diakses. Ada banyak banget artikel yang sudah di Grand Zara, ada dress, celana, ada celana panjang, rok juga sebagainya. Kemudian statusnya berhasil. Kemudian metode POST digunakan untuk mengirim data baru server, yaitu mengirim permintaan POST ke server Zara yang berisi data formulir seperti email dan password. Server kemudian memproses data ini, misalnya memverifikasi akun, dan memberikan respon seperti mengarahkan pengguna ke halaman dashboard. Nanti muncul lagi FCPS. Selanjutnya metode HTTP. Di sini tuh ada customer lagi, kemudian ada metode penjelasan tadi, dan juga ada nama produknya di sini. Ini server Zara, statusnya berhasil. Metode PUT digunakan memperbarui data yang ada di server. Menggunakan ini kayaknya jaringan pinkan panjang macet jadi lalu menggantikan data makanya kalau macet wifi sininya aja sabar ya. server Zara itu akan mengarahkan untuk menuliskan. Kemudian metode HTTP di sebelah kiri ada customer, di sini ada media tadi, kemudian media ada server Zara statusnya berhasil. Respon dari server Zara statusnya berhasil. Metode DELETE digunakan untuk menghapus data dari server. Contoh di jika ingin satu objek data server, komputer akan mengirim permintaan DELETE menggunakan alamat baru dan menghapus alamat yang karena takut tertukar gitu kan kalau misalkan dipakai alamat yang tapi kalian yang baru gitu. Terus kalian ada dua alamat nih, bakal bingung banget. Jadi kan lebih baiknya adalah menghapus salah satu alamat yang tidak digunakan lagi biar nggak ke dislike ya. Oke, segitu aja. Dia jalan pada Zara pasti
Oke, tepuk tangan dulu dong buat Vinkan, luar biasa. Niat banget ini. Oke. Ya, jadi paling mau evaluasi untuk kalian yang upload ke YouTube ya. Di bagian deskripsi ini, setahu Kanuka ada info di assignment-nya ya, bahwa deskripsi YouTube kalian masukin link cermi tugas kalian, atau bahkan misalnya cerita kayak halo nama saya Vinkan nih jurusan digital dan lain sebagainya. Ini tugasnya untuk ini. Nah, cerminya di sini. Karena apa? Yang pertama nanti saat search tugas kalian seperti ini, misalnya Vinkan di kita, nanti keluarnya kalian punya tugasnya di Google. Jadi lebih mudah ketika misalnya ditanya, enggak, gue kuliah beneran nih di sini gitu kan. Coba misalkan ya, kita searching nama Vinkan di Google, keluarnya Vinkan siapa? Vinkan siapa ya? No, keluarnya Vinkan vote kamu dong. Emang Vinkan vote siapa? Ya, oke, tuh udah ada link ini. Nah, keluarkan nih YouTube-nya. Ini bener, Vinkan. Ini tahun kapan? Oh, 5 tahun yang lalu. Ini pas lagi sekolah ya? Iya, pas lagi sekolah SMA. Oh, SMP. Oh, jangan terlalu imut, terlalu imut. Oh, nggak ada ya. Oke. Oh, ini ada scoopnya. FitHub, oke ya. Jadi nggak salah orang, oh bener Vinkan Likitanya yang ini gitu kan. Iya tuh, jadi tugasnya benar. Ada di YouTube, langsung muncul di Google ya kan. Oke, siapa lagi? Ntar dulu, ini belum ada linknya. Dimas, Satisfy. Mas Steven bikin lagi ya? Steven nggak ada link YouTube. Astaga, ini link not found, apanya link not found? Ini Umi punya nih, kenapa linknya not found? Udah diupdate ya. Jadi diupdate apanya yang diupdate? All ininya, isinya. Oh, udah. Belum bikin YouTube-nya. Oke. Oke, sip. Ini Nabila Fitri ngerjain di Adu nggak pakai cermin. Nanti tolong update nih ya, pakai cermin nextnya. Iren, coba Arul. Arul mana Arul? Nasrul. Kenapa belum bikin YouTube-nya? Nah, ini kan ada kerjaan dan Emang selama 1 minggu kerja terus dalam waktu 24 jam? Enggak kan? Pinkan aja 7 menit bikin video bisa. Ya kan? Nah, Dimas, Novi, Revi. Novi, kenapa? Panjang banget tadi. Masa berapa menit, Nok? 30 menit, Nok? 13 menit? Udah kayak ngajar satu SKS, Nok. Oh, semuanya. Oke, bagus. Aduh, Pak, Steven pakai link YouTube yang kemarin presentasi masih oke lah. Di-upload di YouTube. Nah, saran Kanuku adalah ketika kalian masukin cermi di sini, link YouTube video, boleh ngelik ke sana, sama di-embed di sini. Jadi nggak perlu sebenarnya ngeklik lagi, kan bisa ya. Kayak kalian masukin linknya, nanti dia ke embed sendiri gitu kan ya. Betul kan? Iya, kayak gitu. Nanti dicoba ya. Jadi biar di sininya tuh ada langsung gitu loh. Lebih bagus. Oke? Nanti coba diupdate lagi. Itu benar 13 menit nih. Oh iya benar. Wih di, habis sholat dapat hidayah dia langsung bikin video. Ini di mana ya? Masya Allah, ini kamarnya bagus banget loh. Luar biasa. Coba kita lihat. Gentle Monster. Oke. Ya, nah ini juga belum ada deskripsinya, lupa. Oke, sip. Ya, oke. Nanti kita bahas. Ntar, biarin dulu. Steven Aulia Kangga udah tentang
Apa nih? Nih, judul yang bagus ya. Sarankan Uke next time kalau ada kalian bikin apa gitu ya. Itu di sininya tuh ada brandingnya nih kayak Dimas nih. Jadi brand Satisfy Running, san gitu. Terus sama mana lagi ya? Siapa yang ada nama brandnya? Nggak ada. Nggak ada nama brandnya ya. Jadi nanti kalau ada orang nyari brand si Satisfy ini, siapa tahu munculnya punya kalian karena sebenarnya kayak nge-review dia punya brand dari get postnya seperti apa. Itu lebih menjual sebenarnya. Ya, Afif ya? Ya apa ya? Ya nggak? Ya, nanti habis ini presentasi Afif. Nih kan udah nih ya. Oke, kebetulan belum ada link YouTube-nya. Terus ada Aldita, Aldita udah. Ini kenapa double namanya ini si Aldita? Oh, Simon, saya Aldita. Oke. Ini jadi begini lucu outfit Felix. Ini Bagus Darmawan. Keren. Oke. Nah, yang belum ngumpulin coba di sini. Kayaknya kan Sabrina, Bina kenapa nggak ngumpulin? Vina juga sakit sih, iya. Ya, kenapa nggak minta perpanjang? Kang Nol, Lukita, Mitra, Prima, berarti Rizky. Ini si Rizky kemana lagi nih? Tri Andika, biasanya masuk nih. AFK. Baik. Oke, si Cinda. Kayak minggu lalu Cinda juga nggak ada ya? Oh, oke. Ya, jadi Cinda 2 minggu udah mangkir. Aura, Ardiva. Ardiva juga, minggu lalu ada dia. Enggak, minggu lalu ada. Almi. Oke, Nadine. Nah, si Nadine ini mana Nadine? Kenapa kau tidak... Hah? Tinggal YouTube dia doang. Tapi cantiknya emang udah submit. Astagfirullah. Nih si Sakil juga nih kemarin masuk. Kenapa nggak ngerjain Sakil? Masa? Oh iya izin. Kenapa nggak ngerjain? Bagus Darmawan ini udah ngerjain. Ajeng. Ini siapa? Iya. Nabila Fitri. Udah ngerjain Nabila Fitri. Nih si Dwi Nur Ramadan. Ini kenapa Dwi? Nah, itu Astagfirullah. ya kan Oke guys, jadi untuk yang sudah hari ini kegiatannya yang belum ngerjain silahkan kerjakan submit hari ini maksimal ya, maksimal banget hari ini. Habis itu udah gak ada perpanjang karena next week kita udah bahas yang lain. Oke, kesempatan terakhir nih ya, kesempatan terakhir. Nah, untuk list yang 21 ini udah kan masuk nilai. Berarti udah masuk nilai yang hampir mendekati A lah ya. Nanti untuk TM-nya nanti bisa dimaksimalkan. Nah, yang untuk belum silakan submit. Kemudian di sini yang belum ada link YouTube-nya berarti seperti Harul, siapa lagi? Revi, Umi, Steven udah kemarin. Siapa nih? Danang. Terus si Nida ya? Ya, Nida. Ada nggak Nida? Nggak masuk. Oh, udah ini kasih note nggak masuk. Afif mana Afif? Oh itu, oke. Terus ini siapa? Rendika ya? Rendika. Hah? Oh udah diupload. Baru kapan? Baru sekarang. Nggak berlaku. Kita presentasi. Zaki ada Zaki? Oke. Wait. Masih bisa kan ditambahin nanti berdiri? Nggak bisa. Hah? Ditambah nanti saya tambahin. Iya, ditambahin aja. Oke. Yang disebutin tadi, tolong presentasi hari ini semuanya. Yang tadi. Yang belum ada link YouTube-nya, presentasi sekarang hari ini di sini. Ya. Kalau mau banyak bagus juga nggak apa-apa. Boleh. Nanti kalian upload lagi ke YouTube yang udah terlanjur, nggak apa-apa. Silakan terserah. Ya. Iya, betul. Mau presentasi? Pici. Ya nggak apa-apa. Ayo. Ya ayo. Iya. Ya. Mafiola. Emang ini siapa?
Saya jadi amuba ini, ada dua ya. Oke, jadi hari ini presentasi pitching. Setelah yang udah nggak ada mau pitching, yang tadi ini belum ada link video YouTube-nya, presentasi juga. Hari ini dimaksimalin. Setelah itu next week kita udah nggak ada bahasan ini. Ya, kita ganti materi. Ya, silakan. Ya, yang mau pitching kirim linknya ke email. Linknya kirim ke jangan ke WA kan juga. Email kak. Email aja, emailnya email alfabet inkubator nih yang ini. Hello, hello. Hello, hello. Ini nih. Oh kak, udah. Salah. Iya, hello@alfabetinkubator.id linknya. Iya. Berarti Steven dulu baru timnya Afif ya. Kemarin udah booking berapa abad itu si Steven, kasihan. Nggak tercapai, nggak ada yang ngingetin sih, lupa. Udah kan lanjut sama kamu ya. Kak, ini kan Apa? ada tugas SEO-nya kan itu yang kemarin. Cuman setelah disubmit SEO-nya bisa kembali kan? Oh iya, nggak apa-apa. Itu agak lagi ngebug, berarti nanti kalian updatein terus aja, dicoba terus. Ya. Itu, udah yang ya kak. Aduh. Kenapa kita Siapa? mana aku cerdas dan mau maju sih. Sampai ini
Ini berdasarkan jurnal. Ini dari jurnal mananya nggak pernah ada. Nggak ada, itu dari jurnal mana tuh? Bisa Ini saya kalau nggak salah. Bentar ya. Tema 10 kak. Transformasi digital. Ini kak. Ini dari paper kan? Itu bukan masih Iya. Iya. ini ya gimana maksudnya? bawain ada santai. Absen kertas di mana ya? Kalau mana nyok?
Gimana cara? Oh, Oh ya, sebenarnya. Pasar banget buat. Tolong teman-teman untuk perhatiannya sekitar 10 menit ke depan. Ya, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kami, saya dan Stephen akan mempresentasikan teaching deck untuk memenuhi tugas luaran dari mata kuliah ini. Presentasi kali ini dengan judul Transformasi Digital pada UKM Mengatasi Tantangan untuk Pertumbuhan dan Daya Saing. Untuk pembahasan kali ini, di sini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan nantinya. Yang pertama ada UMKM vertikal di era digital. Terus ada potensi UMKM di era digital. Ada digitalisasi yang terjangkau dan bertahap dari offline ke online. Terus ada tantangan dan cara mengatasinya, serta UMKM yang sukses bertransformasi. Yang pertama, UKM tertinggal di era digital. Seperti kita lihat pada gambar ini, sebagian besar UKM belum go digital. Nah, di sini angkanya persentase angkanya terbilang cukup gede ya, 70%. UKM masih offline. Artinya mayoritas UKM masih menggunakan metode konvensional atau manual, yang dimana mereka mencatat pembukuan masih dengan menggunakan kertas, mempromosikan produknya hanya melalui mulut ke mulut atau mouth, dan menjual produknya secara langsung tanpa platform digital. Hal ini akan membuat mereka kalah saing dengan pelaku usaha yang sudah menggunakan teknologi digital seperti marketplace, media sosial, dan lain-lain. Belum. Nah, terus ini ada masalah yang akan dihadapi oleh UMKM. Yang pertama, kurangnya pemahaman teknologi. Nah, banyak pelaku UKM belum familiar dengan teknologi digital. Mereka nggak tahu caranya membuat toko online, menggunakan media sosial untuk pemasaran, atau memanfaatkan software untuk pembukuan. Terus yang kedua, terbatasnya akses tool digital. Masih banyak UMKM yang belum memiliki akses tools seperti komputer, handphone atau smartphone, atau internet yang stabil. Selain itu, mereka juga belum tahu tools apa yang tepat untuk mereka gunakan dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga, ketakutan akan biaya transformasi. Banyak yang mengira
digitalisasi memerlukan biaya besar. Misalnya kayak mereka mau beli jasa apa namanya pembuatan web aplikasi itu kan yang misalnya kan harganya kan jutaan puluhan juta. Padahal sebenarnya ada solusi yang lain yang gratis gitu kayak media sosial, medsos kan itu kan kayak hanya untuk media sosial untuk media sosial hanya perlu membuat akun saja. Jadi itu ya nggak terlalu memakan biaya lah, gratis lah pokoknya. Terus yang keempat, kurangnya tenaga kerja yang digital. Banyak UMKM dikelola oleh keluarga yang tidak memiliki keahlian di bidang digital, sehingga mereka kesulitan untuk merekrut atau melatih tenaga kerja yang paham akan teknologi. Oke. Nah, potensi UKM di era digital. Seperti kita lihat di sini, potensi pasar digital sudah menyebar ke seluruh global, menyebar secara global atau seluruh dunia. Makanya UMKM menyumbang 60% PDB Indonesia. Artinya sebagian besar aktivitas perekonomian di Indonesia ditopang oleh UKM. Karena peran mereka sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi lokal, serta menjaga roda perekonomian tetap berputar. Yang kedua, potensi pertumbuhan 2-3 kali lipat dengan digitalisasi. Dengan memanfaatkan teknologi seperti e-commerce, digital marketing, dan software, akuntansi, dan lain-lain, UKM bisa menjangkau pasar yang lebih luas, bekerja lebih efisien, dan mengurangi biaya operasional. Terus, konsumen kini 80% lebih suka berbelanja online. Nah, perilaku konsumen saat ini memang sangat berubah drastis. Mereka cenderung lebih memilih produk atau jasa secara online terlebih dahulu sebelum membeli. Digitalisasi yang terjangkau dan bertahap. Ini seperti kita lihat di sini gambarnya ada langkah-langkah transformasi digital. Yang pertama itu ini ada kehadiran online, menerima pembayaran digital. Terus ada menggunakan media sosial. Ini ada optimalisasi operasi. Nah inilah langkah-langkah transformasi digital ya seperti ini, kurang seperti ini. Nah ini hasilnya ini dari sebelum itu mereka ini kayak apa namanya promosi dari hanya mulut ke mulut, buat nih melalui kertas, masih ada kasir serta ada biaya kami kegiatan operasional. Nah ini yang masih metode manual ya. Nah ini ketika sudah transformasi ke digital, mereka sudah menggunakan tools atau device, jadi lebih mudah untuk mengakses. Nah ini solusi untuk UKM. Adopsi teknologi digital secara bertahap sesuai kebutuhan. UKM tidak perlu langsung menggunakan teknologi canggih. Langkah kecil jauh lebih efisien dan lebih realistis. Misalnya mulai dari membuat akun media sosial, terus berlanjut pencatatan keuangan menggunakan ini digital, sampai seterusnya. Yang penting agar setiap langkah sesuai dengan untuk disesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya. Terus edukasi dan pelatihan digital atau literasi digital. Banyak pelaku UKM yang belum tahu memanfaatkan teknologi. Makanya ada program pelatihan seperti cara membuat toko online, menggunakan media sosial atau fitur dari Google. Nah itu bisa membantu mereka
lebih percaya diri, mandiri dalam proses digitalisasi. Terus ada ini penggunaan tools gratis, murah, atau main Google, Business, Canva, Marketplace dan lain-lain. Nah nah itu contoh-contoh seperti ini. Main Google Maps itu untuk meningkatkan visabilitas pencarian lokal. Yang kedua itu ada Canva untuk membuat desain promosi. Dan marketplace contohnya kayak seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Nah itu untuk menjangkau lebih banyak pembeli tanpa membuat website sendiri. Oke, selanjutnya kita akan lanjut transformasi dari offline ke online. Di sini ada beberapa tahap dan bisa kita lakukan untuk bertransformasi dan kita dari offline ke online. Jadi tambah dan mengambil ini ada awareness. Jadi fokus utama di awareness ini adalah edukasi digital dan mindset dan juga cara untuk menerapkan fokus utama kita ini ada beberapa toolsnya yaitu atau strateginya kita bisa mengikuti webinar atau pelatihan dasar dalam edukasi digital. Terus yang kedua ini ada research. Jadi fokus utama di research adalah hadir di platform digital. Di sini kita ada berbagai cara tentunya itu kita bisa menggunakan tools Google Maps dan juga platform media. Dan yang ketiga ada operation. Jadi fokus utama di operation ini adalah mengefisiensikan operasional. Dan di sini kita bisa menggunakan digital informasi. Terus yang terakhir kita ada rangkaian dalam optimization. Di sini fokus utamanya itu adalah otomatisasi dan juga data analisis. Di sini kita bisa menggunakan tools CRM dan juga dashboard penjualan. Terus yang selanjutnya begitu adalah beberapa tantangan dan juga cara mengatasi kendala atau masalah yang terdapat dalam solusi untuk evolusi dari offline ke online dalam UKM. Kalau itu ada tantangan itu adalah gap literasi digital. Jadi untuk solusi dari gap literasi digital kita bisa menggunakan solusi pendekatan yaitu pelatihan kolaboratif. Jadi seperti kita mengikuti komunitas atau menggunakan platform digital. Terus yang kedua ini adalah ketakutan akan biaya yang mahal. Di sini untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa mengikuti program subsidi tools digital mau dari pemerintah atau dari swasta. Terus yang terakhir itu adalah kurangnya pendampingan. Jadi untuk mengatasi masalah dalam kurangnya pendampingan, kita bisa menggunakan digital background atau tools UKM yang saling belajar. Jadi di sini ada contoh studi kasus yang saya ambil yang pertama adalah yang ini dapatnya adalah studi kasus dari Waktu ini. Dulu Waktu ini tidak dikenal dan juga penjualannya ini hanya menjual di penjualan lokal atau sekitar saja, tapi setelah dia mengenal UKM atau marketplace online, kini omset dari buku ini itu naik tiga kali dalam 6 bulan dan penjualannya ini dia menggunakan platform di Shopee dan juga G dan juga ada GoFood. Dan bahkan hal tersebut omset dari buku ini naik drastis. Inti dari presentasi kita ini kita harus bisa menaikkan UKM kita ini
tidak hanya stuck di UKM offline saja, tapi kita harus bisa menaikkan UKM kita semuanya bisa menjadi UKM yang go digital. Jadi mari kita bantu UKM sekitar kita untuk go digital, dan juga kita harus bisa mengkolaborasi pelatihan dan juga akses teknologi untuk semua platform-platform yang masih online, semua UKM-UKM yang masih online yang masih offline saat ini. Jadi sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada pertanyaan, dan jika ada pertanyaan dipersilakan. Ya langsung aja. Oke, Irfan, tadi kan Ya, setelah didengar dan dilihat kan banyak UKM itu yang masih kuno lah ya metodenya ya. Kita 70% tadi kan. Dia enggak, terus 30% itu dia udah ke digital kan. Kenapa UKM yang 70% dari UKM itu masih berpikir kayak kuno gitu, tidak main online gitu, tetap offline. karena ini ada ini tadi, kenapa mereka tidak mau go digital ya? Maksud saya itu kenapa mereka tidak belajar, tidak ada keinginan untuk mempelajari Pak. Contohnya kan saya sih Opang tuh kenapa dia jadi Gojek gitu. Ya, mereka berpikirnya tuh, dan beberapa UKM pun mereka tidak mau menyediakan QRIS. Oke. Tak kenapa mereka. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan dari Kang Dimas, dan di mana pertanyaan adalah mengapa 70% dari UKM masih offline, dan juga mengapa mereka tidak ada pikiran untuk Maju. berinovasi atau melakukan maju. Jadi di sini seperti dijelaskan oleh Aru tadi, mereka memiliki beberapa ketakutan, Ketakutan sama keraguan. ya. Nah, di sini yang pertama itu mereka masih kurang pemahaman tentang teknologi. Jadi seperti kita tahu banyak perkampungan di Indonesia ini lah, masih banyak pelosok-pelosok seperti Nias lah, masih belum inilah, masih banyak UKM-UKM yang di Nias itu masih offline istilahnya. Jadi mereka kurang paham tentang teknologi, jadi mereka itu kayak masih di zaman purba gitu loh. Ya, bahkan ada suatu tempat yang tidak ada jaringan, jadi mereka belum bisa bersosialisasi dengan orang. Ya, terus ya, itu terbatasnya akses ke tools digital. Jadi saat ini mereka tidak tahu apa saja tools yang bisa digunakan dalam memajukan UKM dari offline ke online. Jadi mereka kayak males lah istilahnya mencari hal kayak menyalurkan aja cerita tersebut. Jadi kayak udahlah biarkan kayak start di sini. Toh nantinya juga nggak bakal tahu maju atau enggak. Jadi selagi masih untung sampai sekarang, Selagi masih bisa jalan, saya kan mikirnya ke sekarang dulu untuk yang sekarang, ke depannya. Ya, itulah kira-kira. Terus yang ketiga ini ada ketakutan akan biaya sekolah. Jadi seperti kita tahu bahwa banyak warga-warga Indonesia saat ini hidup tidak berkecukupan, dan banyak orang-orang miskin ya di Indonesia ini termasuk. Nah, jadi mereka ini takut untuk mengubahnya ke online. Takut kenapa, Dimas? Karena mereka takut akan biaya yang tinggi. Ya, karena kan sekarang apa-apa harus menggunakan biaya kan. Ya, jadi tersebut takut. Nanti gimana ya kalau saya mau bangun apakah biayanya besar atau tidak? Maka takut hal tersebut. Dan juga keempat masalahnya itu orangnya kerja yang digital. Jadi seperti yang terkait dengan pemasaran tadi, banyak SDM di Indonesia ini masih belum paham tentang digital, dan masih belum mendapat pelajaran tentang awal dari digitalisasi. Jadi masyarakat Ya bisa lah. Oke, ya serius kalau saya diterima, Ya dipakai aja. Apakah Nah, ada solusi nggak biar mereka itu mau? Soalnya itu banyak 70%. Bagaimana caranya kita mengasih tahu, ayo dong, misalkan buka di GrabMart, buka di GoFood, biar kenal.
Ya, satu-satunya ini sih solusi kita mesti memakai yang namanya iming-iming sih kayak presiden itu kalau dari jadi itulah istilahnya karena banyak orang bakal pancing oleh hal tersebut ya. Jadi kayak kalau kamu kesana lain bakal dapat keuntungan situ loh, padahal aslinya tidak sebesar itu gitu. Bisa maksud apa gimana? Bisa. Oke. Saya pertanyaan saya dari sama lagi Felix ya. Ya. Ya, apa? Adekku. Nah, misal kan transformasi digital, apakah transformasi digital itu bisa menjadi bumerang bagi UKM yang belum punya fondasi bisnis yang kuat? Terus juga bagaimana memastikan bahwa digitalisasi ini bukan cuma sekadar tren atau ikut-ikutan doang, tapi benar-benar yang berdampak untuk pertumbuhan daya saing. Oh, ya. Belum. Apakah transformasi digital ini bisa menjadi bumerang bagi UKM yang belum punya fondasi bisnis yang kuat? Terus juga gimana mastiinnya bahwa kalau digitalisasi ini bukan cuma sekedar tren, tapi benar-benar yang berdampak buat pertumbuhan daya saing, gitu. Oke, bentar ya, kan mau diskusi bentar. Kamu. Apa? Oke. Oke, jawab. Jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Felix. Pertanyaan yang pertama tadi tentang ini ya Felix. Apakah digital bisa menjadi Orang bagi para UMKM kan? yang masih offline? Enggak, yang kayak sudah punya fondasi yang benar-benar kuat bisnis. Iya. Ya. Tahu kan maksudnya buka kan? Tahu. Iya. Ya, oke. 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 Pertanyaan kedua apa? Kedua. Ya. Yang pertama dulu. Yang kedua dulu. Bagaimana kalian memastikan kalau digitalisasi ini bukan cuma sekedar tren itu digital? Oke, ya. Tapi Jadi benar-benar sebenarnya pertanyaan Felix ini berkaitan ya sebenarnya ya. Kedua. Jadi saya menjawab pertanyaan Felix yang kedua. Apakah ke depan ini bakal konsisten di go digital atau hanya tipu-tipu doang ya Felix ya? Itu ya pertanyaan yang kedua atau gimana? ya kayak gitu bukan sekedar tren. Ya, tapi benar kenyataannya gitu. Kita benar. Tren kan juga kenyataan. Ya, maksudnya bukan hanya sekedar bukan sementara gitu loh. Ya, tapi berkelanjutan. Ya. Oke, jadi di sini kami itu beberapa data yang bisa menjawab pertanyaan Felix apakah go digital pada saat ini hanya sekedar tren atau harus berkelanjutan. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa saat ini pertumbuhan e-commerce di dunia ini atau di Indonesia bisa sangat besar ya, pertumbuhannya bisa mencapai lebih dari 80 miliar US dollar dalam 1 tahun dan juga apa ya,
Dan juga di dunia saat ini kebanyakan selalu memakai beberapa tools digital dalam memudahkan pekerjaan mereka. Jadi mereka sangat terbantu gitu dalam melakukan setiap pekerjaan mereka saat ini. Dan juga eh, 80% konsumen di Indonesia saat ini lebih suka berbelanja online daripada membeli langsung. Ini fakta nggak sih? Pada berbelanja online nggak? Nah, itu. Tuh, jadi itu dari data-data yang ada saat ini bahwa banyak sekali komunitas atau negara-negara di dunia ini sudah mewajibkan atau sudah merealisasikan apa yang dinamakan itu evolusi digital. Karena banyak sekali hal-hal digital saat ini yang bisa membantu pekerjaan mereka. Jadi mereka banyak yang berharap bahwa digital ini tidak hanya stuck atau hanya sementara doang, tapi bisa terus berevolusi seperti yang bisa kita lihat kayak ChatGPT itu. Saat saya buka ChatGPT kemarin tuh kalau nggak salah masih versi yang 2,0 atau 3,0 ya. Sekarang ini udah ada terdapat yang 4,0-nya atau bahkan ada yang 5,0 yang terbaru. Dan juga dari WA sendiri kita bisa lihat bahwa WA sekarang ini sudah bertransformasi yang darinya ada nggak sih di story di WA itu dulu itu kan nggak bisa ini menambahkan lagu gitu ya, sekarang udah bisa berkembang pesat. Jadi dari hal seperti itu kita tahu bahwa digital ini bukan hanya sebuah tren, tapi bakal menjadi gaya hidup setiap orang untuk kedepannya. Terlihat dari beberapa inovasi-inovasi berkelanjutan dari beberapa produk-produk dari luar negeri atau dalam negeri. Terus untuk menjawab pertanyaan Felix yang pertama tadi, apakah bisa menjadi bumerang bagi toko offline? Gitu nggak, Felix? Offline nggak harusnya untuk UKM. UKM yang masih stuck di offline. Enggak, dari ini digitalisasinya itu mau menerapkan digitalisasi UKM yang offline itu. Iya. Dan masih itu loh nggak memakai marketplace atau maksudnya yang bisnisnya yang belum kuat fondasinya. ya. Ini yang pertama itu bisa jadi bumerang, biaya yang tidak sesuai kemampuan. Karena UMKM ini untuk memaksakan ke digitalisasi, mereka akan mengeluarkan biaya yang mahal tanpa tahu manfaat dari apa yang mereka keluarkan. Itu yang pertama. Dan kedua, memilih tools atau platform. Banyak dari mereka gara-gara ingin mau go to digitalisasi, mereka asal-asalan aja tanpa bisa mengkoneksikan platform sama bisnisnya mereka sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi benar dari pernyataan dari aku tadi bahwa yang pertama tadi tentang biaya ya. Iya. Jadi mereka mengeluarkan biaya untuk go digital, tapi mereka tidak tahu apa hal-hal atau feedback yang mereka dapat dari biaya yang mereka keluarkan. Jadi mereka mengeluarkan dana asal-asalan gitu tanpa tahu manfaat dari produk atau hal yang mereka dapat dari dana yang mereka keluarkan tersebut. Terus yang kedua tadi adalah mereka salah memilih tools atau platform untuk go digital. Jadi ini berkaitan dengan seperti tadi ya, kenapa mereka tidak mau berkembang? Banyak dari 70% mereka tidak mau berkembang juga online karena masalah itu tadi, mereka keluarnya pendidikan dan kursus. Makanya mereka salah dalam memilih kursus yang dapat merubah UKM dari offline ke online. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau nggak jelas sih bisa nggak ulang sih kalau emang. Ada lagi nggak? Selain Steven itu ada namanya tutorial untuk apa namanya
Oke. tutorial biar yang dari transformasi UKM ke digital ada nggak di situ? Kayak cara-cara langkah-langkahnya untuk Masa ini? Ini kan Bisa gua sih ada laporan kayak ini. Jadi ini pertama kita harus mengatur adopsi secara bertahap ya. tapi kan di situ kayak disebutin apa namanya biaya. Menurut Steven UMKM itu harus ngeluarin biaya nggak sih untuk biar dia apa sih jadi digitalisasi gitu? Sebenarnya untuk saat ini kan gimana ya? Nih, sepertinya ada untuk digitalisasi ini banyak sekali tools-tools gratis nih yang dari Canva Marketplace dan juga kemungkinan biayanya ada kayak beri kota untuk mengakses hal-hal yang gratis ini. Jadi biayanya tetap ada, tapi di minimum gitu loh. Kayak Anda. jadi ini awalnya kan ya itu kita harus mencari yang gratis yang awal-awal kayak misal pembuatan akun minimal itu hal-hal pertama yang dilakukan buat akun nah itu kan yang bilang gratis kan tinggal data dari apa ya gimana gitu nah terus ketika sudah membuat akun ketika kita ada ingin mau menambahkan sesuatu atau mau mengakses tapi kayak harus ada yang premium gitu itu kita boleh mengeluarkan biaya tapi kita harus mencari biaya yang kecil aja, gak usah yang gede-gede dulu. Intinya bertahap lah. Makin kita paham yang ininya, semakin kesananya, maka kita bisa mengeluarkan biaya besar ketika itu hal perlu jika itu perlu. Kalau nggak perlu ya nggak perlu. Ya, ini lah. Standar Canva premium yang kita beli premium harus dari Canva itu di berapa tuh kita ya? Ya. Jadi banyak sekali proses kita bisa membeli di Shopee lah. Jadi kita tahu aja dulu basic dasarnya. Enggak, kalau emang nggak begitu jelas bisa Dia itu akan mengikuti ketika kita kebutuhan kita itu akan perlu sesuatu yang harus menurunkan biaya harus kita keluarkan. Nah, hal yang perlu Ya, ada lagi nggak? Dari yang lain ada lagi nggak? Oh, ada dari mana? kalau nggak ada ya. Oke. Udah deh, dari yang lain nggak ada lagi ya? Nggak boleh terima. Oke, dari yang mana? Udah nih. Kalau dari kader mungkin sidang aja. Siap. Ya, yang pertama ini nggak ada referensi datanya dari mana. Ya kan itu ada angka 60%, tapi tambahan dari mana? Nah, harusnya ada ini. Oke. Ya, referensi itu kan 20% dari sini. Ada lagi tadi 60%. Kalau bisa di favor. Jadi kita ditanya, ini 60% dari mana biasanya? Oh ya, Ada. Oke, terus selain sumber ada yang begitu. Nah, yang masih hidupin tadi kepada manusia dari nah, sebenarnya nih kita mau pembangunan sosialisasi pasti resmi kan kalian pernah disampaikan juga ada seperti kayak pelatihan langsung nah, itu biasanya kebanyakan UMKM sepakat dalam artian apa habis webinar dan webinar dia pulang ke lain kita udah ngikutin nih kalian ada nggak strategi biar orang jadi setelah di webinar atau dari Yang harus bisa diaplikasikan. iya langsung ada gimana ya menurut kalian menurut saya itu yang pertama itu dari individu masing-masing ada kemauan atau tidak.
Yang kedua, gimana caranya bisa? Kan dia udah latihan gitu. Terus yang keduanya yang mengadakan tadi, pokoknya pemerintah mengadakan seminar. Nah, dari pemerintah itu harus mengawasi yang pihak GKM yang mau yang ikut serta hadir, yang terdaftar dalam UMKM. Harus turun mengawasi agar bisa mereka langsung menjalankan dari apa yang mereka dapatkan dari webinar edukasi tersebut. Oke, berarti ini kalian setelah ngomong antara pemerintah, ya, dari suaranya. Dia kasih contoh tadi, contohnya yang buat webinar pemerintah. Ya, di pemerintah harus ada yang Ya, betul. mengawasi. Anda mengawasi tapi dia tidak ada juga adopsi gitu. Harus pernah pakai gimana? Kasih sanksi gimana mungkin? Kalau itu mungkin dari pihak pemerintah bisa apa namanya? Enggak boleh. Jadi tadi kita orang yang mengikuti webinar tidak langsung Langsung adopsi, kalau dulu adopsi kan? Nah, jadi menjawab itu yang pertama solusi dari awal itu dari pihak webinar itu mengawasi ya. Ya, nah, terus setelah diawasi tapi mereka masih belum ini lagi solusinya itu yang membuat webinar itu melis gitu loh, orang yang benar-benar mau untuk go digitalisasi. Jadi setelah mereka list, sang pembuat webinar itu langsung benar-benar terjun untuk menuntut mereka tahap per tahap dalam digitalisasi. Oke, berarti contohnya itu kelas tuh. Ya, berkali-kali ya. Itu kalau webinar biasanya satu kali doang kan. Setelah itu ya udah keseluruhan gimana itu. Berarti itu jatuhnya metode yang keras gitu. Ya kan? Dan ini kan tadi sebelum Siapa mantau kan? Ya. Oke, dari dia itu udah benar sih jawabannya. Maksudnya berarti contohnya itu kelas atau memori karena itu kita mendampingi, berarti kita harus diagnosis nih kalau emang dia tadi nggak mau lanjut ya udah kita berarti udah nyerah kan, kita nggak bisa ngasih juga. Oke, nah terus untuk selanjutnya kalau dari tadi dulu langsung pemerintah ya, tahu sendiri lah pemerintahnya gimana, bikin KPPN gimana? Cuma satu aja, dia masuk gitu. satu lagi. Menurut kalian kalau peran swasta gimana? Seperti apakah dari swasta bisa ikutan mentoring kayak itu gimana? itu yang di UKM ya. Iya, termasuk untuk tapi di dalam harus ada deh. Itu menurut kalian peran swasta penting juga nggak sih? Karena dari ada di sana kayak Berapa sih kita? banyak sih sebenarnya kayak swasta ya. Sekarang suka ngeliat kan pelatihan mentoring bisnis kayak gitu. Sering kan entah di itu atau di mana. Harganya berapa? Pelatihan investasi itu juga ada. Berapa harganya? Kalau mereka penting, apalagi yang kalian tadi dari pemerintah itu agak cuek ya. Jadi itu bisa menjadi kesempatan bagi swasta untuk masuk dan menawarkan tersebut pada ini mau jadi digital tadi loh Pak. Jadi itu bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah karena namanya klien mereka diambil oleh swasta gitu loh. Jadi berpindah tangan dari pemerintah atau dari negeri ke swasta gitu loh. Yang mendapat keuntungan di sini bisa menjadi swasta, itu bisa menjadi kesempatan bagi swasta gitu. Misalnya ya, dari cueknya pemerintah pada mereka.
Jadi untuk mensukseskan UKM ini harus ada dari dua sisi, dari pemerintah sama swasta. Oke. Aku udah di komunitas jual tapi setelah pemerintah dan respon pemerintah yang cuek, swasta bisa mengambil kesempatan untuk masuk menawarkan di membantu baterai ini status Ini masih biasanya ya setelah implementasi pelatihan atau pemeriksaan ketika dia udah tahu umumnya ya waktunya langsung restoran aja deh dia langsung deh dia udah Ya. dia biasanya optimalisasi sekali di pasar dia mau maksudnya dia harus dicek hambatan sendiri pantai. Nah, itu menurut kalian banyak sih juga yang seperti itu kan. Dia udah terlena gitu, dia udah ngerasa enak nih kayak gini gitu kalau masih di bagian ini tapi nggak pernah inovasi, tentang inovasi itu menurut kalian langkahnya sih buat UMKM yang udah terlanjur jalan nih, terus dia stuck lagi nih, rasanya udah enak gitu, gak nyaman gitu, tapi itu kan ujung-ujungnya dia habis juga sama zaman kan, nanti dia akan habis ya kalau mungkin agak apa, langkah kecil berarti dari sisi organisasi kita di atas kita nih. Nah, kalau dari pandangan saya, tadi Pandangan dari pas dari pemerintahan ya itu jalan dari owner UKM ini jadi punya gitu ya, hal yang punya kedepannya agar soalnya saya ini kalau saya tidak ada inovasi ini bakal bikin saya hancur, jadi akan tertinggal sama sama dia ya, jadi yang saya perlukan kan nggak hanya tidak hanya teknologi yang canggih, akan tetapi otak saya juga harus ikut beradaptasi ke digitalisasi tersebut biar bisa melahirkan inovasi terbaru. kalau tak itu dari ownernya ya berarti itu bukan Harus selaras otak sama teknologi. Oke, itu dari faktor dalam berarti Ya. Kalau dari sekarang tertawa ada jawaban nggak atau udah mau cukup jawaban itu aja? ini mungkin dari sama banyak saya tadi untuk inovasi ini mungkin pada saat kemarin pada saat webinar tadi mungkin sang persoalan harganya itu sudah menjelaskan gitu loh. Banyak ini buat kita bahwa kita tidak bisa hanya stuck di situ aja. Jadi setiap hari kita bisa berinovasi atau tidak, kita bakal ditinggal oleh zaman dan juga untuk pendapat saya untuk sang pemilik toko tersebut mungkin dia nggak ada bakat sih kalau dia nggak mau inovasi dia udah ini sih udah benar-benar karena kalau kita yang benar-benar cinta sama ini kita pasti menikmati itu loh kan pasti ide-ide bapak Terus untuk yang dari luar mungkin dari customer-nya mungkin bisa jadi karena kan customer biasanya ada yang kayak mungkin pemahamannya di atas wholesalernya, barangkali kayak si customer ini bilangnya oh ini ada kurang sistemnya gini banyak ini
berikan sebagai customer kan yang sering berlangganan tersebut kan akan memberikan komplain, berikan Kompleks sih. saran. Nah dari situ si ownernya itu bisa Kembalikan nggak? bahan inovasi. Nggak kembalikan deh. Jadi proses sendiri Ya, ya. agar si customer-nya itu juga berpindah kalau enggak lagi. Sehingga itu mendorong untuk si owner ini lebih maju, lebih berinovasi karena dari saran konsumen tersebut. Sebagai penyanyi sekarang di toko saya di sini. Jadi untuk saya di toko saya masih pembayaran itu masih manual gitu ya. Jadi satu nanti tapi tadi ada beberapa pelanggan atau customer yang menyatakan pada membuat interface di toko saya dan sudah mereka pada ini saya tapi dia masih menunda-nunda gitu. Jadi hal tersebut bisa menjadi suatu fondasi agar mungkin hal tersebut bisa berkembang. Jadi ada bahan agar dia bisa berkembang. Itu untuk saudara. Nah, oke, berarti itu ada contoh langsung ya. Nah, itu benar yang maksudnya jawabannya itu nah, jawabannya tadi yang dikasih sama bahkan dicontohin, nah itu benar jawabannya di nanti ketika kalian kita itulah langsung kasih contoh nyata tadi kalau kalian seperti itu cuma dalam dia bakal inovasinya benar dari kata yang mau biasanya ada itu biasanya akan stuck ya walaupun dia pakai buku komenan bintang 1 dicuekin. Nah kalau yang bagus itu kan dia akan berinovasi. Kalau finalisasi oke lah dia berarti ini dibongkar dapat ada banyak tapi ternyata bintang 1 semua kan jelek kan itu membaca kedua biasa aja. Kalau ada baca bermakna itu doang tapi pembayarannya tapi cepat dengan teori itu kan mempermudah terus itu dari sisi pembayaran juga mungkin ya mungkin aja kalau misalkan anti yang tanya ya jadi anak itu orang harus kamu tidak masuk mungkin banget dan itu salah satu yang masih kita mau keluar aja nih ya dia mau pergi mana untuk keluar aja jadi kita kena salib loh yang udah yang kalau biasanya inovasi itu kompetitor ya jawab chat kan mungkin ya ini bisa cuma ada juga tapi jawabnya bukan nah itu berapa ada iya sebetulnya kita udah ada lain yang bagi dari itu kita mengambil contoh pengaruh dari ya sedangkan kalau motif kalian itu kalau motif kalian kan berarti harus disesuaikan juga kita soalnya ada inovasi karena harus ada inovasi kan kalau berarti S1 kalau misalkan kalian cuma jualannya udah banyak tapi inovasinya di mana saya harus kalian pikirin gitu kompetitor misalkan pakai AI kalian pakai AI tapi AI ini mungkin lebih bagus lagi kalau value masing-masing ya value gimana kayak maksud kita yang jawab ini ya ke marketplace dari presentasi aja gitu loh banyak orang yang presentasi nggak mau ini banyak pertanyaan gitu loh ini sebenarnya itu sangat membantu gitu karena kalau nggak ada yang mau dari presentasi ini udah benar-benar bagus Stefani mana? Apa? Stefani? Itu aja sih pelajaran sidang nanti
Makasih Bang Adam. Ya, teman-teman, ya, sekian presentasi pitching dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Nah, kita minggu depan aja lah. Tadi tadi siapa? Ada ya? Udah dikirim tadi. Oh, udah dikirim. Kayaknya waktunya masih gitu ya. Ini di minggu depan aja ya nanti ya. Bareng Kanuka juga. Sama siapa emang Afif? Oh, bertiga. Oh ya udah, oke, nggak apa-apa. Yang penting udah masuk sini sih. Di mana itu adanya? Udah dikirim ke sini. Oh ini ya. Oh ini. Oke. Oh ini slide-nya. Oke, minggu depan aja ya, Pip ya. Oke, untuk guys, tolong dengerin dulu. Oke, untuk tugasnya lanjut dikerjain ya. Untuk tugasnya itu batasnya sampai hari ini. Setelah itu dinilai. Kalau kalian memang nggak mengerjakan ya maka nilainya nggak ada kayak gitu kan. Oke, dilanjutin aja semaksimalnya hari ini. Bagi yang belum presentasi mungkin videonya, itu videonya tadi udah punya siapa? Pinkan ya? Ya kurang lebih kayak gitu. Mau panjang videonya atau pendek itu terserah kalian. Yang penting dijelasin dengan jelas kayak gitu. Terus SEO-nya juga jangan lupa. Jangan lupa ada cerminnya itu tadi ada yang ngerjain di ID doang. Itu harus ada cerminnya. Cerminnya di submit kayak gitu. Itu batasnya untuk maksimal hari ini ya. Pokoknya ya 2359. Jangan sampai lupa. Kalau kalian pengen tahu cara ngerjainnya gimana itu persis seperti praktek sebelumnya yang mungkin kalian udah pernah praktek di sini. Yang buat get kayak gitu-gitu. Itu kalau bingung ya bisa tanya yang udah selesai itu ada Steven yang lain-lain itu udah selesai semua. Tanyain aja itu gimana cara buatnya. Dan brandnya itu harus berbeda dengan yang lain bagi yang belum mengerjakan ya. Ada yang baru masuk ya ke sini ya kayak Bina, Vina gitu. Itu brandnya harus beda dari yang lain. Jadi setiap orang di sini individu itu brandnya harus beda. Misalkan tadi udah ada yang bawain, tadi Vinkan bawain brand apa? Zahra ya. Ya, maka udah nggak bisa pakai brand itu lagi, harus cari brand lain gitu. Apa? Ya boleh, boleh. Kalau belum ada yang pakai silahkan aja dibuat. Ya harus ada 4 ya metodenya ya. Jangan cuma satu gambar, harus ada 4 gambar. Kadang ada yang submit satu doang, terus gitu-gitu dipadetin 4 patah itu jangan. Harus masing-masing kayak gitu, jangan ya. Gambarnya di embed, videonya di embed di cermin. Oke, paling kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sekarang pertemuan 9. 9 apa 10 sih ya, Bang? 9. Satunya? Oh, pertemuan 9. Oke. Oke, udah nggak ada yang ditanyain ya. Kita foto bareng dulu kali ya. Foto bareng. Yang punya siapa? Foto gua deh. Ya. Ya. Ayo foto foto dulu ya. Lihat ke sini semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan? Belum balik. Yang meeting gua yang kemarin. Iya lagi, jangan lagi. Oh, ini bos.
Udah doang. Udah itu dong. Sama ininya ya. Oke, mana ya? Makasih banget. Ya. Berarti gimana? Ini pindahin itu. Ini bilang Guys, sudah ya kelasnya. Ya, emang lu udah lu record?